Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Miss Windy Laksono, tentunya dalam video pembahasan seputar dunia matematik ya. Kali ini Miss Windy akan membahas soal-soal dalam uji kompetensi 2.1 ya untuk pelajaran matematika peminatan kelas 11 semester 1 ya. Ini sumber bukunya dari buku Kemendikbud ya. Oke, di sini ada soal untuk nomor 1 tanpa menggunakan kalkulator ataupun tabel trigonometri. Tentukan nilai dari yang A di sini ada sin 105 derajat ya. Lalu yang B ada cos 195 derajat. Sorry. Ya, yang C ada cos min 15 derajat dan juga yang D cos 225 derajat ya. Ini masih ada kaitannya dengan rumus jumlah dan selisih sudut baik itu sinus maupun kosinus ya. Kita jawab bersama-sama ya. Kita pindah slide-nya di sini. Untuk yang A di sini soalnya sin 105 derajat ya. Ingat untuk penyelesaian di sini saya pindah di sini ya untuk yang A. Di sini sin 105 ya. Kamu bisa pakai apa nih jumlah sudut sinus atau selisih sudut sinus ya. Kalau misalkan kamu pakai jumlah berarti kamu dari sudut berapa ditambah berapa ya. Di sini misalkan kita pakai yang penjumlahan ya. Jadi sin 105 itu dari berapa ditambah berapa derajat ya. Tentunya untuk sudut-sudut yang istimewa yang tentunya kalian familiar tanpa menggunakan kalkulator ataupun tabel ya. Di sini misalkan kita pakai 60 derajat ya, 60 derajat ditambah 45 derajat ya kan. 60 ditambah 45 derajat ya 105 ya. Nah, kita bisa pakai rumus jumlah sin. Nah, si rumusnya gimana? Sin cos sin ya. Kita masukin aja langsung. Sin 60 cos 45 ditambah cosin. Cos 60 sin 45 ya. Untuk sin 60 berapa? Sin 60 nilainya 1/2 akar 3. Untuk cos 45 1/2 akar 2 ya. Cos 60 nilainya berapa? Cos 60 1/2. Lalu untuk sin 45 derajat juga 1/2 akar 2. Ini kita kalikan ya. 1/2 dikali 1/2, 1/4. Akar 3 kali akar 2, akar 6. Ini 1/2 dikali 1/2 juga 1/4 akar 2. Ini kamu bisa sederhanakan ya. Sama-sama punya 1/4, keluarkan 1/4-nya. Jadi di dalam kurung tinggal 1/6 ditambah akar 2. Oke. Lalu untuk yang B di sini ada cos 195 derajat. Langsung aja deh, jadi 195-nya di sini saya hapus jadi biar sama. Kita langsung jawab aja. Oke, baik. Cos 195, kira-kira kamu mau pakai apa ya untuk cos 195? Kamu bisa pakai jadi jumlah sudut kosinus ya dari 150 misalkan 150 ditambah 45 derajat atau bisa juga misalkan 100 berapa nih 135 ditambah 60 itu juga sama aja gitu ya. Untuk jumlah sudut kosinus rumusnya apa? Cos min sin ya. Jadi cos 150 derajat cos 45 derajat min sin 150 derajat sin 45 derajat. Untuk nilai cos 150 dia ada di kuadran 2 ya, ada di kuadran 2 bernilai negatif ya, sama aja jadi berapa nih? 180 dikurang 150 berapa? 30. Jadi sama aja cos 30, tapi negatif di kuadran 2. Nilai cos 30 berapa nilainya? 1/2 akar 3. Lalu dikalikan dengan cos 45. Cos 45 1/2 akar 2 ya. Dikurang sin 150. Ini juga ada di kuadran 2, tapi dia bernilai positif ya. Dia sama aja sin 30 ya. Nilainya 1/2. Lalu sin 45 1/2 akar 2. Oke, ini kita kali juga. Jadi min 1/4 akar 6. Min 1/4 akar 2 ya. Dia punya min 1/4, kita faktorkan aja keluar. Jadi di dalam kurungnya tinggal akar 6. Karena ini minnya sudah keluar ya, jadi plus. Jadi nilainya min 1/4 dalam kurung akar 6 plus akar 2. Oke.
Lalu untuk yang C dia cos min 15 derajat ya. Dalam video-video saya sebelumnya, saya sudah ada membahas tentang sudut-sudut yang berelasi ya. Untuk kosinus sudutnya negatif, maka dia hasilnya sama aja jadi sudut positif ya. Jadi cos min 15 derajat itu sama aja cos 15 derajat ya. Kita bisa pakai cos berapa nih? 45 dikurang 30 derajat gitu ya. Di sini juga rumusnya masih sama, cos kosin sin. Cuman kalau dia yang tandanya min dia jadi plus ya. Jadi cos 45 derajat cos 30 derajat plus sin 45 derajat sin 30 derajat. Oke, kita masukkan nilainya. Untuk cos 45 derajat nilainya berapa? 1 per 2 akar 2 ya. Untuk cos 30 derajat nilainya 1 per 2 akar 3. Lalu sin 45 derajat nilainya 1 per 2 akar 2. Sin 30 nilainya 1 per 2. Ini kita kalikan lagi ya. Jadi 1 per 4 akar 6. Yang ini 1 per 4 akar 2. Lagi-lagi bisa kita sederhanakan. Jadi 1 per 4 dalam kurung akar 6 plus akar 2. Oke, jadi jawabannya sama kayak yang A ya. Oke, kita sekarang ke soal yang D ini. Oke, yang D soalnya cos 225. Kamu bisa pakai apa nih? Kamu bisa pakai yang penjumlahan ya dari berapa? 180 derajat ditambah 45 derajat ya. 180 ditambah 45 berapa? 225 kan? Oke. Jadi rumusnya sama kayak yang B nih, cos min sin. Kita bisa masukin nilainya. Jadi cos 180 derajat cos 45 derajat min sin 180 derajat sin 45 derajat ya. Untuk cos 180 derajat nilainya berapa? Cos 180 derajat nilainya min 1 ya. Lalu cos 45 derajat 1 per 2 akar 2 ya. Ini untuk sin 180 derajat nilainya 0. Lalu sin 45 derajat 1 per 2 akar 2. Oke. Tinggal min 1 dikali 1 per 2 akar 2, jadi min 1 per 2 akar 2. Ini kan 0 ya, jadi tidak usah dihitung lagi. Jadi nilai hasilnya adalah min 1 per 2 akar